lagi mulai baru mau ngerintis. Habis gitu udah mulai rame, setelah udah mulai rame habis itu minta dinaikin sewanya dan harus bayar sekian tahun gitu kan, 5 tahun. Itu berat sih bagi pengusaha yang nggak punya tanah sendiri. Jadi Hai kawan toko. Nah, Kibo dan tim sudah sampai di kota Denpasar, Bali nih. Hari ini kita akan mengunjungi pencucian yang ada di kota Denpasar, Bali ya. Kira-kira bahas apa lagi nih? Saksikan terus keseruan Kibo Road Trip Jawa Bali. Let's go! Pagi. Gimana istirahatnya Kibo? Wah, sangat-sangat. Ini aja sampai telat bangunnya ya. Sebenarnya nggak telat sih. Nggak telat. Cuman bangun telat lah ini kita. Udah waktu jam 11 di sini jam jam 12. Jam 12. di sini jam 12 di Bogor itu berarti jam 11. Iya, benar. Kita sudah nyampe di Bali ternyata kemarin malam. Oh, Dan hari ini hari Minggu ya, Bo? ya, hari Minggu. Hari Minggu tanggal berapa nih, Bo? Tanggal 8. Tanggal 8 dan karena ini hari Minggu kita lihat suasana Bali lebih jam 12 lebih relatif sepi. Mungkin karena kita berada di Legian nih, Bo. Ya, bener banget. Di kunjungan kita kali ini kita mau yang di Bali ini, episode ke Bali ini kita mau lihat-lihat ya, Bo ya, keunikan apa lagi yang ada di Bali. Di Bali yang bisa kita bagi kepada para penonton. Siap. Wah, ada acara apa nih macet di depan? Mungkin ada acara upacara kali ya. Siap. Iya. Bali Sabtu Minggu sudah mulai ramai lagi. Alhamdulillah perekonomian kembali lagi ya. Ada acara ya. Perekonomian sudah mulai kembali lagi nih, Bo. Yep. Seperti sedia kala ramai lagi. Kalau kemarin kan sepi karena ada pandemi. Covid. Iya, pandemi, sepi banget waktu itu tahun berapa ya gue kesini, ada ya di tempat lama gue yang kerja dulu lah. Ada satu mitra yang anak muda, giat, gigih, giat dan rajin, ulet gitu kan. Bukan jadi ulet ya, tapi maksudnya ulet. Wah, ada acara ya. Jadi ulet, dia bikin tempat pencucian, hijrah dia, bukan hijrah maksudnya, lebih ke pindah tempat ya, bukan hijrah. Belok situ deh, nyempil, bisa nggak kita nyempil? Masuk nggak, Bo? Masuk ya. Dia hijrah dari Cibubur, pindah ke Bali sama orang tuanya, semuanya pokoknya, sama ibunya juga semuanya pindah ke Bali, buka tempat pencucian waktu di masa Covid. Bayangin coba, masa Covid dia buka pencucian. Nah terus, ada acara bener, Bo. Ada acara. Iya. Jadi di masa Covid dia buka pencucian di Bali, sepi banget. Tapi itu tuh udah mulai mau menjelang belakang-belakangan ini kan, setelah dia buka itu menjelang mau selesai ke normal lagi gitu kan, walaupun ada PPKM atau apa dan segala macam, udah mulai rame itu usahanya dia, Bo. Nah, awal-awal gue datang di sini pas Covid itu, datang aja berangkat harus PCR dan segala macam ya, normatif lah ya, maksudnya aturan seperti itu standar gitu kan, kita ikutin sesuai dengan pemerintah. Datang ke sini itu jam 8 pagi apa jam 9 gitu. Waktu itu hari Sabtu, Minggu gue 3 hari kalau nggak salah di Bali. Sepi banget, semua toko tutup. Sepi, bener-bener nggak ada turis, nggak ada sama sekali orang-orang mancanegara dari luar negeri itu, nggak ada turis mancanegara, dan lokal toko-toko semua tutup gitu kan. Gue beda banget sama Bali waktu sebelum masa pandemi kan ya, benar-benar memukul lah pariwisata di Bali itu, Bob. Tapi ini salah satu customer gue ini yang buka di Bali ini, anak muda ini, benar-benar dia percaya usahanya akan jalan, gigi, dan dia bukanya di daerah dekat Kuta lah, maksudnya masih dekat Kuta. Dekat Kuta.
pas dia buka dengan konsep yang tanpa sentuh itu, wih ramenya, alhamdulillah minta ampun, rame banget. Berhasil gitu konsepnya diterima dengan masyarakat yang ada di sini, dan dia buka di tengah kota pinggir jalan, rame. Tapi itu tidak berlangsung lama masa kejayaannya, karena satu dan yang lain hal. Berapa tahun tuh? Itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun kali ya. Pas lagi rame-ramenya, setelah kembali lagi kalau nggak salah waktu itu kita sempat gue sempat kesini lagi tuh pas kapan ya, ada acara G20 tuh. Nah pas kesini lagi tuh dia masih lagi rame-ramenya, tapi tidak berlanjut karena satu dan yang lain hal. Ya, gue harus bilang ya secara teknis. Jadi dia tuh datang ke sini buka pencucian itu tanahnya nyewa, Bo. Tanahnya nyewa, strategis. Mungkin orang-orang pada saat masa pandemi kan yang punya tanah bingung dia kan, buat apa lagi, nggak ada pendapatan, nggak ada pemasukan ya. Jadi si tanahnya ini disewakan gitu. disewakan dengan harga murah karena COVID, siapa orang yang mau buka usaha kan begitu kondisinya ya. Nah pada saat setelah selesai COVID, COVID, maksudnya sudah tidak diperketat lagi seperti yang lama dan juga sudah mulai kembali lagi seperti normal. Bali ini acara G20 juga digelar di Bali, itu udah mulai naik gitu kan. Disitulah mulai biasalah pemilik lahan. Ada kisru dengan pemilik lahan jadinya? Bukan kisru, jadinya pemilik lahan itu melihat bahwa oh ini udah mulai ramai lagi. Kalau gitu lu nyewa di sini harus gua naikin harga sewanya. Setelah dia diminta dinaikin, ini informasi yang gua dapat dari yang bersangkutan langsung ya, bukan gua cerita mengada-ngada, tapi ini yang gua dapat dari yang bersangkutan langsung. Kalau lu mau nyewa di sini, mau ngelanjutin lagi, waktu itu dia langsung ngontrak 2 tahun, Bo. Jadi 1 tahun pertama itu ngerintis, 1 tahun berikutnya lagi untuk bener-bener untuk udah mulai rame nih gitu kan. Dia pengen ya istilahnya udah mulai dikenal tempat pencuciannya biar rame. Tapi karena ya salah satu hal itu jadinya dia nggak bisa ngelanjutin karena permintaan dari si pemilik lahan itu harus kontrak 5 tahun dengan harga sewanya dinaikin yang harganya fantastis. Lahannya bagus sih, strategis menurut gua pribadi, Bo. Cuman ya maksud gua kok ya kasihan lah ya, orang lagi baru mau ngerintis, habis gitu udah mulai rame. Setelah udah mulai rame, habis gitu minta dinaikin sewanya dan harus bayar sekian tahun gitu kan, 5 tahun. Itu berat sih bagi pengusaha yang nggak punya tanah sendiri. Jadi salah satu yang mungkin gua bisa sarankan atau saran dari gua secara pribadi untuk para pengusaha cuci kendaraan, memang tempat itu sebagai lokasi aset yang sangat penting lah. Jadi nggak bisa juga kita hanya sewa. Memang tempat strategis itu berada di tengah-tengah pusat kota atau yang lain-lain, tapi di sisi lain, di lain hal, pada saat kita mau nyewa yang di tengah kota, ujung-ujungnya jadinya kan harganya entah itu dinaikin setiap tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, itu tergantung sama negosiasi sih. Susah memang kita bicara usaha pencucian kendaraan ini kalau misalkan kita nggak punya tempat sendiri. Akan lebih baik juga kita punya tempat sendiri, tapi tempat sendiri juga bukan yang ya udah nih buka aja di perumahan komplek kayak yang kemarin kita datengin tuh, Bo. Di mana tuh? Surabaya ya? Di Surabaya yang kita datengin. Di dalam perumahan komplek kita udah putar-putar, ternyata nggak ada tempat, udah nggak ada lagi tempat usahanya, pelangnya udah nggak ada dan segala macam. Jadi bukan kayak tempat usaha itu kalau milik sendiri depan rumah juga bisa buka, bukan. Memang semuanya itu harus diperhitungkan secara matang gitu, Bo, pada saat kita mau buka usaha. Jadi ayam telur sih usaha cuci kendaraan itu memang tidak semudah itu Ferguson gitu kan, kalau kata orang-orang anak-anak muda, tidak semudah itu Ferguson untuk buka, karena dibilang susah enggak, dibilang mudah enggak gitu. Gimana sih, Bo? Oke. Ngerti nggak sih? Ngerti. Jadi harus memang pertama lokasi itu diputuskan. Kalau misalkan punya tempat yang bagus atau misalkan berkomunikasi dengan pemilik lahan, entah itu kerjasamanya selain sewa, mungkin kan kalau pemilik lahan pengennya nggak mau tahu deh usahanya mau bagus, mau lancar, mau rame, mau enggak, yang penting gua dapat setahunnya sekian kan gitu ya. Tapi mungkin bisa disampaikan atau dinegosiasikan dengan baik. Kalau misalkan ya oke, gue sewa harganya sekian ditentukan, tapi selain sewa juga ada pembicaraan lain, misalkan saya bagi hasil atau misalkan berikan profit atau ini dan sekian atau seperti apa, itu mungkin bisa dibicarakan lagi, atau mungkin
dikerjasamakan lagi dengan si pemilik lahan gitu kan, tanpa harus ngeluarin modal. Pemilik lahannya kita nggak harus sewa, tapi dia mendapatkan keuntungan dari usahanya kita karena tempat dia strategis kita nilainya kan, seperti itu ya. Nah itu sih teknis ya, maksud gua kalau misalkan mau tahu tips and tricksnya ini, kita perlu negosiasi, kita perlu pengetahuan dan cara berkomunikasi dengan baik dan mengoffering atau memberikan polisi guys, memberikan penawaran yang susah untuk ditolak bagi si pemilik lahan kalau dia berminat. Tapi kalau misalkan pemilik lahannya udah nggak mau, pokoknya saya pengen dapat uang cash di depan, gitu, ya. Itu susah diajak bicaranya, berarti kita tinggal cari pilihan yang lain gitu. Berarti menjadi satu hal yang perlu dipikirkan ya. Ada bule guys. Bagi para pemilik usaha ataupun tempat usaha ya. Betul. Terkait tempat, ya baik dia mau nyewa, dia baik dia punya lahan sendiri, alangkah baiknya punya lahan sendiri. Tetapi ketika dia memiliki lahan sendiri, mereka harus memikirkan apakah marketnya benar-benar bisa dimanfaatkan ataupun enggak gitu ya. Betul. Jadi bukan cuman hanya sekedar percaya doang gitu kan. Iya, benar. Itu harus dipikirkan secara matang-matang. Iya. Cuman dengan melihat tadi kasusnya seperti kawan kita nih, iya, sungguh sangat sakit berarti ya ketika dari pandemi sakit dia banget. memanfaatkan dia mengambil celah yang emang benar-benar bagus dengan prospeknya, tiba-tiba seperti itu kan ya, cukup memilukan gitu. Sakit lah, dia sudah mengorbankan semuanya, hijrah dari Cibubur, istilahnya yang di Cibubur itu rumah dan segala macam itu udah habis-habisan semuanya. Dia istilahnya dicairkan, dikeskan gitu, maksudnya dikeskan untuk menjadi modal usaha karena dia percaya Bali ini salah satu tempat yang bisa gitu kan menerima konsep ini. Akhirnya dia datang ke Bali, di tahun pertamanya masih bersusah payah, tahun keduanya dia udah mulai naik, kondisi sudah mulai baik, tapi pemilik lahan mungkin tidak sabar lagi sedikit untuk menunggu memberikan kesempatan dia agar bisa usahanya lebih bagus lagi, terus kemudian mendapatkan pendapatan yang lebih bagus lagi. Mungkin sedikit tidak sabar, waduh Pantai Kuta bro, mau mandi nanti sore gua berenang dong, kita lagi di Bali nih guys. Masa di Bali nggak mandi di pantai bo? Kenapa lu nggak mandi di pantai? Takut hilang ilmunya. Hilang tadi ya bu ya. Kayak Samson aja lo. Samson kan bulu keteknya dicabut, hilang kekuatannya. Atau kafe nih bu. Itu jadi ya, itulah salah satu cerita ya, maksudnya sekelumit cerita para pengusaha cuci kendaraan. Salah satunya yang gue benar-benar attach banget, maksudnya yang benar-benar gue iniin banget gitu, gue dampingi banget gitu dari nol sampai gue datang ke sini, dan akhirnya hasil akhirnya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Itu menurut gue sih ya sedih mendengarnya gitu kan, prihatin, tapi ya mau apa dikata ya. Jadi ya itulah namanya kehidupan bo gitu, maksudnya dunia bisnis itu nggak selalu serta-merta yang sesuai dengan kita bayangkan gitu loh bu. Gimana menurut lu? Semuanya harus diperhatikan sebenarnya. Kalau ngomongin tempat posisi usaha, baik itu marketnya, baik itu ngelihat ya, kalau kita ngomongin lagi nanti, ada bule guys. Tuh berubah banget daerah sini ya, dulu nggak kayak begini-begini banget, tapi sekarang berubah banget. Saya masuk sini, ini tempat kita mau cari tempat makan, adanya yang jualan orang Jawa, tapi dari dulu enak banget makanannya. Dia buka warung Jawa, enak banget, dan konsepnya tuh unik gitu, bukan wartegan, tapi orang-orang bule juga pada makan di situ, bukan cuma orang Indonesia doang, karena rasanya taste-nya itu enak. Ya mungkin orang-orang bule yang sering sering datang ke Bali ke sini ya, dia jadi udah terbiasa dengan rasanya di sini. Gitu bu. Baik lagi bu ke laptop bu tadi bu. Balik lagi ke laptop. Berarti kalau untuk para pemilik usaha ataupun yang punya tempat usaha, sebelum membuka usaha sepatu cucian, langkah baiknya ngobrol dulu sih sama toko kang cuci ya. Nah itu. Baiknya kayak gimana? Karena selain kita ngomongin tentang apa itu touchless, ngomongin itu service, kita juga pasti cari celah ataupun ngobrol lah, kita konsultasi gimana caranya bisnis itu bisa bertahan sampai
3 atau 5 tahun ke depannya. Ya, at least bisa bertahan 5 tahun, 3 tahun cukup lah. Yang penting kita tahu marketnya. Jadi sekali buka tuh nggak, kalau misalkan dia sewa pun juga dihitungan di atas kertasnya, semuanya perhitungan di atas kertasnya itu, oh kemungkinan terburuknya sekian, maksudnya perhitungan secara konservatif atau secara kasarnya nih, oh kemungkinan terburuknya sekian, oke ini layak dijalanin apakah tidak gitu kan. Walaupun memang balik lagi semuanya yang memberikan rezeki itu ya memang Gusti Allah ya, maksudnya yang di atas kan, pencipta, Tuhan pencipta semua umat atau semua manusia gitu kan. Jadi itu yang mungkin harus pertimbangkan baik-baik gitu ya. Jadi inti semua dari permasalahan sebenarnya bisa ngobrol sama toko Kang Cici ya? Ya bisa lah, salah satu opsinya kita ngobrol, kita berikan pandangannya kita. Banyak lah di sana penyedia produk untuk usaha cuci kendaraan, banyak di luar sana. Tapi bisa juga mungkin salah satu opsinya untuk kita ngobrol aja gratis kan, ngobrol nggak bayar gitu loh. Nggak usah takut untuk wah nanti begini, nanti begitu, nanti begini. Ya namanya ngobrol ya. Jadi itu sekian mungkin yang bisa pembukaan untuk tur Bali, bukan tur Bali, road trip Bali ya kali ini. Nanti kita akan bahas lagi. Sekarang kita mau makan sarapan pagi dulu. Setelah itu nanti kita jalan lagi ya, Bo. Yap. Oke. Kita ketemu lagi nanti di episode Bali. Ya. Di toko Kang Cici road trip. Real no edit. Real no edit. Mau tahu kelanjutannya? Saksikan terus video selanjutnya review pencucian yang ada di Kota Denpasar, Bali. Jangan sampai kelewatan ya. Toko Kang Cuci, real, no edit.